صلوا عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان للقيام. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DPR Subhanahu Salam atas kehidupan dan kemuliaannya. Yang kami hormati Ketua Amin Subhanahu Salam Bagian Sunanda. Yang kami hormati Bapak Ketua DPR Subhanahu Bapak Haji Rahman. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 Bapak Syahriani, segenap para orang tua, para jamaah yang hadir malam hari ini, semoga kita semua senantiasa mendapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan rahmatnya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam tidak sampai curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini patut kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Apa artinya Rabi' 4 awal pertama, maksudnya Rabi'ul Awal seperempat yang pertama. Maksudnya apa? Satu tahun itu jumlah bulan berjumlah 12. 12 dibagi 4 itu di 3. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal. Jadi Rabiul Awal ini kita sudah masuk ke seperempat awal yang pertama di bulan Hijriah, yaitu bulan Rabiul Awal. Ada apa bulan Rabiul Awal itu? Pada zaman dahulu, Rabiul Awal ini dalam sebuah kisah disebutkan pencetusnya adalah salah satu kakek atau buyut daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal itu diartikan tungku. Rabiul Awal itu diartikan bertambah. Sehingga di bulan Rabiul Awal ini banyak orang yang senantiasa bertumbuh mahabbahnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin 571 Masehi, di bulan Rabiul Awal ini dilahirkan manusia yang mulia yang memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang mana aspek kita mengenal Allah, di situlah kita akan mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilahirkan dari rahim yang mulia, yang senantiasa dikabarkan pada jiwa, di rahim asal yang keempat. Nanti aja, emang ada asal yang keempat. Ada lagi. Di situ diriwayatkan oleh Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdullah al-Azdi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan, siapa yang meminta? Siapa yang meminta? Nabi yang menemani ketika lahirannya adalah dua wanita yang mulia. Siapa itu? Asia wa Maryam. ولما تم من حقه على الراجح إسعاد أشهر قمرية وأنا للزمان أن ينجلي عنه الصلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها النظر فولده صلى الله عليه وسلم نورا يدعى له سنة. Jadi ketika Nabi akan dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini, ditemani dua wanita yang mulia, yaitu Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Asia dan Sayyidatina Maryam. Asia istri dari Nabi Amr, Maryam adalah ibu daripada Nabi Isa alaihi salam. Apakah yang harus kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini? Apa kira-kira yang harus kita kerjakan, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita praktekkan di bulan Rabiul Awal ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya dalam Al-Quran, Qul katakanlah wahai Muhammad, apa yang harus dikatakan? Bifadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa birahmatihi, dan atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apa keutamaan yang Allah berikan dan apa rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita? Rahmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita, keutamaan terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya jika Nabi tidak dilahirkan, maka kita akan tetap menjadi orang yang jahiliyah. Apa itu orang jahiliyah? Orang yang jahiliyah itu artinya bodoh. Maksudnya itu bodoh apa? Zaman kebodohan. Belum ada yang memberikan informasi bahwasanya ini salah, ini benar. Sehingga dilahirkannya Nabi itu adalah rahmat yang Allah berikan yang luar biasa untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa perintahnya? Fabidalika, maka dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia-Nya, memberikan rahmatnya dengan karunia dan rahmat yang besar, maka perintahnya kepada kita pada yang rohu disuruh gembira. Jadi di bulan Rabiul Awal kita disuruh gembira. Gimana cara gembiranya? Ayo, ini kadang gembiranya jangan salah paham ini. Gembiranya dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan
Allah. Mungkin tadinya kita malas bangun malam, ingat nih bulan Rabiul Awal, kita gembira nih. Malam bangun sampai sholat tahajud itu gembira namanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa khairun mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adalah sebaik-baik terhadap apa yang dikumpulkannya. Maksudnya tidak semua nanti akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kita cinta mana juga? Cinta. Tetapi Nabi cinta mana kita? Oh belum tahu. Nabi cinta mana kita? Cinta. Sebelum kita ngomong cinta, Nabi sudah mengucapkan cintanya kepada kita. Ya kan? Kapan? Kita tahu. Ketika Nabi akan wafat yang dipanggil bukan nama istrinya, bukan nama putrinya, bukan nama pamannya, bukan nama ibunya, tapi yang dipanggil adalah umatnya. Artinya kita sudah mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Maka patut dari kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal artinya tadi seperempat yang pertama. 12 dibagi 12 dibagi 4. Jadi Muharram, Syawal, Rabiul Awal. Ya. Diartikan di zaman dulu Rabiul Awal berkembang, bertambah apa lagi? Berkembang, bertambah apa lagi? Yang maknanya sama dengan itu. Berkembang. Ya, nanti kita belajar, kita kembangkan pembelajarannya. Jadi tadinya kita ibadahnya apa namanya, semangat, tambahkan semangatnya. Dan tadinya kita belum semangat menjadi semangat itu di bulan Rabiul Awal. Nah, ketika Nabi akan dilahirkan, riwayat mengatakan bahwasanya ada salah satu paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Siapa paman Nabi namanya? Abu Lahab. Nama Nabi siapa? Abu Lahab. Nah, nama Abu Lahab. Jadi nama Abu itu nama panggilan dia. Ya, Abu Lahab, Abu Lahab itu nama panggilan. Abu Lahab itu nama lengkapnya adalah Abdul Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Bukan ya. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Uzza itu nama sesamakan mereka. Ya kan? Kalau bahasa kita sekarang namanya Abdullah, Abdul Rahman, ya kan? Banyak pakai nama Abdul. Berarti dari dulu Abdul itu sudah ada artinya Abdul Uzza berarti hamba. Uzza itu nama sesembahan yang disembah oleh orang dari India. Jadi nama lengkap, nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Salah satunya lagi namanya Nabi bernama Abu Jahal. Mereka ini memiliki kesenangan ketika Nabi dilahirkan. Ketika Nabi dilahirkan, mereka bergembira. Apa yang digembirakan? Karena telah dilahirkan keponakanku katanya. Aku gembira, aku bersyukur kepada Tuhanku akan dilahirkannya dan telah dilahirkan daripada akhirnya pada keponakan. Lantaran Abu Jahal lamanya Nabi bergembira dengan kelahiran Nabi, apa yang terjadi? Dalam riwayat dikatakan walaupun Abu Jahal tidak beriman kepada ajaran yang dibawakan oleh keponakan Nabi Muhammad SAW, ia mendapatkan keberuntungan lantaran gembira Nabi dilahirkan, yaitu diringankan siksanya setiap hari di mana Nabi dilahirkan. Nabi dilahirkan Senin. Jadi di bulan Rabiul Awal itu banyak kejadian. Yang pertama Nabi dilahirkan di Makkah. Yang kedua Nabi hijrah ke Madinah. Itu bulan Rabiul Awal. Yang ketiga Nabi wafat di kota Madinah. Itu di bulan Rabiul Awal. Jadi masih banyak lagi kejadian-kejadian besar yang Allah lakukan di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ini tadinya biasa aja, ya. Saya ulangi, bulan Rabiul Awal tadinya
Karena di dalamnya ada manusia yang luar biasa, dia menjadi bulan istimewa. Karena lahirnya manusia yang mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang gembira akan datang kelahirannya akan mendapatkan kegembiraan. Yakin nggak Pak? Abu Lahab, Abu Jahal gembira Pak. Kami mau dilahirkan, mereka gembira. Di neraka Allah kasih rukhsah keringan untuk mereka setiap mana hari nanti dilahirkan. Nah kita umatnya yang bercinta kepadanya, jika memang itu nyata buktinya, maka harus kita praktekkan mengamalkan. Tidak cinta kepada Nabi, maka kita harusnya lebih bergembira menyambut daripada datangnya hari lahirnya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keutamaannya dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Pasti apa semua? Apa ya? Kalau dimulai pakai, kalau dimulai belum. Ya, kita baca bareng-bareng Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sering ada ayat ini. Apa? Entah diri kita ini ayat ini populer Pak. Di mana ada ajaran ini ada sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, "Idza qad kana lakum fi awali dengan kata-kata lam dan ta." Bahwasanya lam dan ta ini tauhid yang luar biasa. Tanpa lam, qad sudah menjadi pembuat. Tapi ternyata Allah lebih memperkuatkan makna ayat ini. La qad kana lakum. Lahnya aja udah cukup, kolnya aja udah cukup, tapi Allah sempurnakan. Laqad kana lakum, sungguh benar-benar telah ada. Ada siapa? Di dalam tubuhnya, di dalam dirinya Rasulullah SAW. Uswatun apa itu? Teladan ya? Coba teladan yang lainnya apa yang kita bisa ambil? Cara makannya Nabi. Ya kan? Nabi makannya pakai air atau? Kita makan sambil dari kan banyak tuh ya. Terus yang kedua apa lagi? Nabi itu, minum dulu, duduk. Kalau kita minum, jalan. Ya kan? Terus yang ketiga apa kan? Uswah itu pelajaran yang bisa kita ambil daripada dirinya Nabi apa? Yang pertama, kalau bisa sifat tawadunya. Sifat tawadunya. Nabi itu walaupun dia mendapatkan kemuliaan daripada Allah, dia tidak pernah menghinakan kecuali Allah yang memerintahkan untuk menghinakannya. Jelas tak? Contoh, Nabi SAW ketika berjumpa dengan pengemis buta, orang Yahudi di belakang pasar kota Madinah, itu Nabi dicaci maki, difitnah, dikatakan gila, dikatakan orang tak waras. Tapi apa yang terjadi? Nabi tetap jawabin pengemis tersebut dengan penuh kelembutan. Ayo kita ngaku umatnya Nabi kalau ngadepin orang yang begitu gimana? Ada pengemis datang ke rumah kita, pas kita mulai pintu dia menghina kita. Itu kira-kira kita kasih apa? Kita kasih apa dulu? Ingat kisah ini, Nabi ketemu pengemis Yahudi Buddha, sudah mencaci, memaki, memfitnah Nabi, tapi Nabi masih memberikan jawabannya dengan penuh kelembutan. Nah, kita di rumah kita ada pengemis yang atau pintuan. Dia nggak tahu itu rumah siapa. Tahu ngomong si Lampu mas, sebenarnya udah kesel sama kita. Kira-kira jadi ngasih nggak? Enggak. Jadi ngasih ya? Nah, uswahnya Nabi ada diterapkan dalam diri kita. Kenapa Nabi tidak marah? Apakah Nabi bukan manusia? Nabi manusia dikatakan Muhammadun Basyarun. Nabi itu manusia.
manusia. Nabi punya perasaan enggak? Nabi punya perasaan, tapi kenapa Nabi marah? Jika aku bisa lebih memilih di antara marah atau tidak, maka yang aku pilih adalah tidak. Nah, tapi jangan diartikan bukan berarti nggak boleh marah. Lah, kalau walakan jannah. Nabi pernah marah? Kapan? Ketika agama dihina, Nabi orang yang pertama kali akan mengadakan peperangan. Jelas apa maksudnya? Ketika Islam diinjak-injak, Islam dicaci maki, maka Nabi itu marah dan amat sangat. Tapi jika ada orang di luar Islam yang tidak meremehkan, yang tidak memberikan kemudaratan terhadap Islam, kecuali untuk dirinya, Nabi tidak akan mengambil pusing. Nabi tidak akan mengambil apa yang namanya sesuatu yang membuat Nabi marah. Nabi lewat pengen ke masjid sholat berjamaah dari kali ke peradaban. Nabi marah? Nabi marah? Itu yang terjadi orang tua. Orang itu disuruh, bukan sendiri ya, disuruh sama orang kafir Quraisy. Kalau Nabi lewat ini, kalau Muhammad lewat ini, menurut Syafi'i Musirah, dikerjain kan? Dikerjain kan? Nabi mau lewat sholat pakai gamis, tapi Nabi mau pakai gamis kalau sholatnya. Jadi kalau orang sholat pakai gamis itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Disiramkan gamisnya, kotor tapi marah. Enggak, Nabi cuma tarik pulang rumah. Habis itu besoknya begitu lagi, Pak, balik lagi disiram lagi nggak, Pak? Disiram nanti kamu apa? Tidak. Sampai Nabi terheran-heran. Apa yang buat Nabi heran? Ketika Nabi lewat, ini yang biasanya kok nggak nyiram. Yang biasa motorin kok nggak ngomong. Nabi terheran-heran sampai nanya tetangganya, orang ini kemana? Orang ini kemana? Nah, tetangga yang bilang, kenapa engkau menanyakan dia? Bukankah dia itu selalu membuatmu celaka? Tetangganya berkata demikian, Pak. Enggak, saya pengen nanya dia kemana? Oh, dia lagi dalam kondisi kurang sehat. Apa yang terjadi, Pak? Kalau kata-kata mampus tuh. Dibukurin kan bahasa kita gitu ya. Tapi contoh, uswahnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukannya? Ketika orang yang menjahati dirinya sakit, apa yang dilakukan Nabi? Nabi adalah orang yang pertama kali menjenguk orang yang senantiasa mencelakai dirinya. Ya kan? Diketok rumahnya. Ketika diketok rumahnya, orang ini kaget yang datang adalah Nabi. Apakah Nabi Muhammad akan marah pada dirinya? Apakah Nabi Muhammad akan marah? Pas dibukain pintu, dia dengan perasaan yang sangat dalam itu, ya, merasa bersalah. Apa ucapan Nabi? Bagaimana kondisimu hari ini? Bagaimana kondisimu hari ini? Dijawab, kondisiku dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Maka Nabi mendoakan, semoga Allah memberikan kesehatan kembali untuk dirimu. Apa jawaban orang tersebut? Wahai Muhammad, aku melakukan demikian atas Tuhan daripada orang kafir Quraisy untuk mencelakai dirimu, untuk membuat badanmu kotor setiap orang melaksanakan sholat berjamaah. Namun ketika aku sakit tidak ada satupun orang yang menjengukku di rumahku. Tapi engkau yang senantiasa aku berikan kejahatan, tapi engkau adalah orang yang pertama yang menjadi penjenguk ketika aku sudah sakit. Maka pada hari ini dengan penuh kesadaran aku beriman terhadap apa yang kau imani. Aku bertauhid kepada apa yang kau tauhidkan, dan aku meyakini bahwasanya engkau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara akhlaknya Nabi, orang kafir jadi masuk Islam. Itu disebut dengan uswah. Uswah itu suri tauladan. Hasanah yang baik. Apa keutamaan ketika kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Kalau kita sering Maulid ya, peringatan Maulid, apa keutamaannya?
Hah? Apa? Mekah. Oh berkah apa lagi? Di dalam riwayat disebutkan ada seorang janda yang tinggal sama anaknya lanang itu. Jadi ibu-ibu kerjanya cuma tukang jahit. Ya tukang jahit daerahnya berapa itu ada zaman dahulu itu. Ia hanya meninggalkan kepada anaknya ini ada 1 dirham. Hanya 1 dirham. Gak lama setelah meninggalkan itu, ibunya meninggal dunia. Berarti anak ini hidup tinggal sendirian. Maka anak ini berjanji, apa yang telah diberikan oleh ibundaku kepadaku, maka tidak akan aku keluarkan kecuali untuk sesuatu yang baik. Nah, anak ini rela nih Pak, bawa untuk beli 1 dirham. Dia lewat 1 kampung, dia lewat 1 wilayah, sedang ada pengajian yang di dalamnya membaca sirah nabawiyah. Atau kalau bahasa kita sekarang ada baca maulid atau kalau sekarang pakai hadroh gitu. Dia duduk Pak. Dia duduk di dalam majlis itu sampai dengan selesai. Setelah selesai dia kembali ke rumahnya, dia tidur dan dia bermimpi. Apa di dalam mimpi itu? Di dalam mimpi tersebut beliau Allah hadiahkan surga yang paling nikmat di dalamnya. Ya Allah, disebutkan satu-satu nama penghuni surga. Si anak yang tadi ini Pak, itu salah satu termasuk golongan orang yang mendapatkan predikat surga dari Allah Subhanahu. Tapi ternyata ketika pintu surga dibuka, ia menginginkan pintu surga yang sebelahnya. Jadi pintu surga ini pintu dibuka, nanti di dalamnya ada pintu lagi. Itu disebut dengan kenikmatan di dalam kenikmatan. Maka tiada kenikmatan di dalam kenikmatan kecuali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang lain malah bisa masuk ke dalam pintu selanjutnya, tapi anak ini tidak bisa masuk. Apa yang menyebabkan? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pintu tersebut? Bahwasanya pintu ini dikhususkan untuk hamba-hamba yang Allah yang mengeluarkan baik rupiahnya, yang mengeluarkan baik jasanya, baik tenaganya, konsumsinya, apapun hal sebagainya yang digunakan untuk memperkenalkan daripada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya anak ini terbangun dari hidupnya, yang mengambil uang itu dibelanjakan untuk membeli makanan-makanan seadanya dan minuman seadanya, digunakan makanan diri untuk di dalam rumahnya membaca sirah nabawiyah atau membaca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya nggak tahu Muhammad anaknya siapa, jadi tahu Muhammad bin Abdullah, jadi tahu dia. Yang tadinya nggak tahu Nabi dilahirkan kapan, jadi tahu Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang tadinya nggak tahu ibu dari Muhammad siapa namanya, jadi siapa namanya? Siti Aminah, ya kan? Yang tadinya nggak kenal paman-pamannya Nabi, jadi kenal pamannya Nabi. Itu dikumpulkan, Pak. Lantaran demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan predikat kepada anak tersebut melihat orang tuanya yang sudah meninggal dengan berpakaian mahkota yang amat sangat indah dipandangnya, dengan mahkota yang amat sangat mahal harganya. Ditanya, wahai ibu, engkau dapat dari mana mahkota tersebut? Maka ibunya menjawab, sungguh mahkota yang ada di kepala ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena dirimu sudah membelanjakan uang yang aku berikan untuk memperkenalkan orang yang belum kenal menjadi kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah kenal menjadi tambah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita merayakan Maulid, tujuannya adalah memperkenalkan Nabi Muhammad itu sosoknya bagaimana cara mengenal Nabi, bagaimana ketika Nabi dilahirkan, siapa orang tuanya Nabi, siapa keturunan Nabi, siapa keturunan anaknya Nabi. Ya,
Tapi banyak dari kita bahwasanya memperingat Maulid Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bentuk nikmat yang akan sangat luar biasa. Sehingga dibentuk Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 50. Nah, yakin saya hafal semua ini. Yakin Pak. Cuma memang kalau ada salah kadang-kadang awal dulu Pak. Awal dulu ya, kita baca dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nanti kita lihat. Saya sama yang itu tapi nggak tahu apa itu kan gitu. Nah, di momen Maulid ini ayat-ayat itu kita kumpulkan. Biar apa? Biar tadi makna Rabiul Awwal yang ada pada diri kita. Apalagi Rabiul Awwal itu bertambah. Yang tadinya tidak tahu bertambah menjadi tahu. Yang tadinya sedikit bertambah menjadi banyak. Yang tadinya nggak mau bertambah menjadi itu di bulan Rabiul Awal. Kita ini dalam selawatan di bulan Rabiul Awal ini mari bersama dengan kita yang basahi urusan dia dan membaca salawat kepada Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu Kalau kita baca salawat dalam kondisi menambahkan kemenangan kita, karena yang kita sebut adalah nama yang kita mohon kepada Allah setelah nanti di yaumil qiyamah syafaatnya kita minta. Jadi usahakan ketika kita membaca salawat itu, usahakan sebisa-bisanya ya ikutin tenda.
Jangan sampai kadang ada begitu ini, ada baca salawat tapi satu sudah tahu beda. Jadi padahal ketika kita membaca salawat, kita lagi mohon kepada Allah, wasilah nama yang kita sebut nanti pada menghadap kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat doa dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, Sesungguhnya dari orang yang paling dekat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat adalah orang yang ketika diberikan kehidupan oleh Allah di dunia yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Saking pentingnya baca sholawat, sholat tidak dikatakan sah jika kita lupa membaca sholawat di dalam sholat. Kalau di bulan Ramadan ini, mari kita membaca sholawat agar bertambah mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, semua beserta keluarga, handai taulan tetangga laki-laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan mendapat ridho kata perbuatan, berilah kami rezeki yang halal, aman bertakwa, penuh pengertian, diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian, hati penuh dengan kegembiraan, hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang, menjalang dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanya Engkaulah pemberi ampunan. Salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi penjajah kebenaran, pembawa kitab sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat lembut terang benderang. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyadi wal darati, al-muhayyiratal alamin, ya muhayyilal judi wal karami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.